SK saya ini dari kepala sekolah, yang menandatangani kepala sekolah, pembayaran saya ini adalah dari dana BOS. Nah, ini adalah yang bagian kedua, yaitu mendapatkan honorarium ya, dengan mekanisme pembayaran yang secara langsung dari APBN ataupun juga dari APBD. Sobat Semuanya, ini adalah surat edaran untuk dilakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Berikut ini adalah contoh salah satu format ya dari salah satu instansi untuk nanti dilakukan pendataan. Jadi ada data-data yang harus dientrikan ke sini sesuai dengan format yang diinginkan. Selanjutnya di sini kalau misalkan kita mencermati persyaratan bagian nomor 2, itu adalah harus mendapatkan honorarium dan mekanismenya pembayaran langsung ya, yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan juga APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun juga pihak ketiga. Nah lantas kalau misalkan kita itu SK-nya dari kepala sekolah, kemudian kita sumber gajinya dari dana BOS, apakah nanti kita akan bisa setara dan ikut pendataan sama halnya dengan yang punya SK gubernur atau bupati wali kota yang sumber gajinya ini dari APBD provinsi ataupun juga kabupaten kota. Nah, sebaiknya di sini kita tidak usah bersenang dulu. Berikut kita akan mencari tahu terkait tentang apakah syarat pendataan tenaga honorer ini nanti berat, dan bisakah guru honor sekolah yang mendapatkan penggajian dari dana BOS bisa masuk dalam database. Dan di sini juga akan kita bahas kategori honorer yang 100% aman masuk dalam database 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ini adalah merupakan salah satu contoh untuk format nanti pendataan tenaga honorer ya, yaitu riwayat kontrak kerja tenaga non ASN dan juga ex-THK2. Inilah untuk contoh yang diberikan oleh salah satu Pemda. Ini adalah yang seperti ini, yaitu di sini untuk penandatangan SK, itu penandatangan SK kita ini adalah ada gubernur, kemudian ada sekretaris daerah. Kemudian kalau misalkan teman-teman ini guru honornya itu di tingkat SMA SMK mungkin gubernur ya. Kalau misalkan di SD maupun SMP itu ada yang SK-nya dari bupati atau wali kota. Kemudian di sini karena di daerah ini adalah untuk pembayaran dari gaji kita, ini adalah ada dua opsi, yaitu opsinya pembayaran gaji dari APBN atau dari APBD. Kalau misalkan kita di instansi pemerintah daerah, berarti kita itu adalah untuk pembayaran gajinya ini dari APBD. Nah selanjutnya coba kita cek untuk syarat honorer ini dapat diikutsertakan mengikuti seleksi CPNS dan juga P3K. Di sini adalah kita cek di bagian nomor 3 ya. Yang mana di sini kalau kita misalkan kita kutip, oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun juga P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang mana di sini kalau misalkan kita cek lagi untuk ketentuannya, yang pertama ini statusnya ini bisa sebagai THK2 ya. THK2 yang terdaftar dalam database BKN atau juga sebagai di sini adalah guru non ASN ya, atau pegawai non ASN atau guru honorer istilahnya yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bertanya, apakah kalau misalkan dari sekolah swasta, guru sekolah swasta maupun teknik sekolah swasta, apakah juga bisa ikut pendataan? Jawabannya adalah tidak bisa. Dikarenakan inilah khusus untuk mendata, yaitu teman-teman yang menjadi tenaga honorer di instansi pemerintah atau di sekolah negeri ya, kalau misalkan sekolah. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN. Kalau misalkan di sini honorariumnya ini adalah mekanismenya itu pembayarannya langsung ya, berasal dari APBN kalau misalkan di instansi pusat, dan juga dari APBD kalau misalkan dari instansi daerah. APBD itu berarti kalau misalkan di daerah daerah tingkat 1 ya, berarti provinsi. Kalau daerah tingkat 2 berarti kabupaten atau kota. Dan itu mekanisme pembayarannya itu adalah langsung dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Kalau misalkan gaji kita itu dari dana BOS, itu berarti kan mekanismenya dari ARKAS ya, yaitu rencana anggaran kegiatan dan pembelanjaan sekolah.
Nah, itu teman-teman, baik individu maupun juga pihak ketiga. Namun nanti kita juga akan mencari tahu apakah nanti kita masuk dalam kategori ini ataukah tidak. Nah, selanjutnya di sini adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja itu adalah siapa? Yaitu kepala sekolah ya. Kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi di 31 Desember 2021 itu adalah minimalnya itu kita harus sudah bekerja di sana setahun ya minimalnya. Kemudian usia paling rendah ini 20 tahun dan paling tinggi maksimal adalah 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi untuk cut off-nya ini adalah tanggal 31 Desember ya untuk penentuan usia dan juga penentuan masa pengabdian. Ini adalah sama, yaitu tanggal 31 Desember. Selanjutnya di sini yang kita bahas ini adalah yang bagian kedua, yaitu mendapatkan honorarium ya dengan mekanisme pembayaran yang secara langsung dari APBN ataupun juga dari APBD. Nah, sekarang coba kita klasifikasikan ya. Kita klasifikasikan untuk tenaga honorer. Nah, di sini klasifikasi status tenaga honorer. Ini adalah baik itu tenaga honorer itu dalam bentuk guru honorer maupun juga tenaga kependidikan honorer atau teknik honorer. Kalau misalkan kita klasifikasikan misalkan dari guru honor itu adalah seperti ini. Berdasarkan dari status kepegawaian. Jadi klasifikasi itu adalah dari status kepegawaian, kemudian dari siapa yang mengangkat, kemudian SK yang dimiliki apa, nah yang menandatangani SK itu siapa, dan sumber gajinya dari mana. Itulah klasifikasi guru honor itu adalah seperti itu. Nah, yang pertama yang disebut dengan guru honor sekolah. Guru honor sekolah atau guru honor sekolah, kalau misalkan teman-teman login ke SIM PKB akan melihat untuk status kepegawaiannya itu apa, guru honor sekolah ataukah guru THK 2 ataukah dari guru apa ya, guru APBD gitu kan. Kemudian di sini untuk guru honor sekolah kita disebut sebagai guru honor sekolah itu adalah SK yang kita miliki ini dari kepala sekolah ya, SK dari kepala sekolah negeri mas ya. Inilah status kita berarti guru honor sekolah. Nah, selain yang mengindikasikan kita tuh masuk guru honor sekolah, ini adalah selain SK kepala sekolah. Nah, di sini yang menandatangani SK kita ini adalah kepala sekolah. Nah, yang mengangkat adalah kepala sekolah. Kemudian sumber gajinya ini adalah dari dana BOS. Kalau misalkan dari dana BOS, ini berarti kan tidak langsung ya untuk pembayarannya, karena nggak langsung ditransfer ke rekening kita. Itu merupakan salah satu bentuk penganggaran untuk pengalokasian belanja guru non PNS yang ada di aplikasi Alakas dan dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi guru honor sekolah adalah seperti ini. Kemudian kalau guru honor daerah tingkat 1, guru honor daerah tingkat 1 itu adalah yang berada di provinsi. Kalau misalkan di instansi daerah saat ini berarti yang berada di bawah naungan yaitu SMA atau SMK negeri ya. Sekarang kan diambil oleh provinsi. Nah, kita disebut sebagai guru honor daerah tingkat 1 manakala yang mengangkat kita itu adalah gubernur dan SK kita yang kita miliki ini adalah SK yang diberikan oleh gubernur ya. Nah, ini yang bertanda tangan adalah dari gubernur atau perwakilannya. Dan untuk sumber gajinya ini langsung melalui mekanisme APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Inilah kita dapat SK gubernur. Kalau misalkan berikutnya guru honor daerah tingkat 2. Guru honor daerah tingkat 2 itu adalah di instansi pemerintah daerah tingkat 2. Pejabat yang mengangkat ini adalah bisa bupati kalau misalkan di wilayah kabupaten. Kalau di kota madya ini adalah wali kota. Dan untuk SK pengangkatannya itulah yang menandatangani itu adalah dari bupati atau juga SK wali kota. Sumber gajinya ini adalah dari APBD kabupaten atau kota. Kemudian kalau misalkan guru swasta ini kita nggak masuk kategori ya, karena dari guru swasta ini tidak masuk dalam kriteria yang didata. Kalau misalkan di sini sebagai tes untuk pengetahuan kita ya, kalau guru sekolah swasta itu kan yang mengangkat itu siapa? Yaitu bisa kepala sekolah atau juga ketua yayasan. Dan dibuktikan SK-nya itu adalah SK dari yayasan dan sumber gajinya itu berasal dari bisa dana BOS atau komite di sekolah swasta tersebut. Kalau misalkan kita mengacu pada persyaratan yang nomor 2, tentunya di sini agak berat juga,
mendapatkan honorarium, syaratnya mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk pusat dan juga APBD untuk instansi daerah. Kalau misalkan status saya ini adalah sebagai guru honorer sekolah, SK saya ini dari kepala sekolah yang menandatangani kepala sekolah, pembayaran saya ini adalah dari dana BOS. Apakah nanti kita bisa ikut untuk pendataan dari tenaga honorer database, dan setelah kita nanti ikut pendataan, apakah saya nanti bisa untuk ikut seleksi P3K Guru maupun juga CPNS? Kalau misalkan status saya mungkin di sini untuk persyaratan yang pertama ini bisa ya, guru sekolah negeri bisa, kemudian diangkat oleh minimal kepala sekolah ini bisa, bekerjanya ini checklist bisa. Namun di bagian untuk honorarium persyaratannya kok seperti ini, apakah nanti bisa kita pantau secara berkala, semoga nanti kita semua bisa. Namun kalau misalkan kita melihat kembali dari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 terkait tentang payung hukum untuk melakukan seleksi P3K Guru 2022, itu adalah untuk mekanisme yang sudah diterbitkan seperti ini. Tentunya untuk kebijakan hasil dari pendataan honorer itu nanti nggak akan bertentangan dengan Permen Pan RB yang sudah terbit untuk merekrut tenaga honorer, guru honorer khususnya yang ada di sekolah negeri. Yang mana kalau misalkan kita lihat lagi dalam seleksi P3K Guru 2022 ini, maka dikategorikan menjadi dua peserta ya, peserta prioritas dan juga peserta umum. Untuk prioritas 1 ini adalah tentunya teman-teman yang sudah lulus passing grade. Di sini nanti hanya kita itu tinggal konfirmasi saja login akun SSN ketika nanti sudah dibuka. Dari yang sudah lulus passing grade ini nanti tidak dites, namun kita tinggal penempatan. Selanjutnya untuk teman-teman dari guru honor sekolah negeri, kalau misalkan THK 2 ini nanti ikut seleksi kesesuaian saja. Sama juga dengan guru honor sekolah negeri dengan masa pengabdian lebih dari 3 tahun. Entah itu statusnya itu honornya itu dari APBN, APBD ataupun dari sekolah, dari dana BOS, itu adalah seperti ini. Jadi yang didasarkan ini adalah pada masa kerja. Nah, masa kerja dan aktif di Dapodik. Ini adalah nanti tinggal ikut seleksi verifikasi atau kesesuaian saja, tidak ikut 1 NPK. Beda halnya dengan yang dari teman-teman pelamar umum, ini adalah guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Ini adalah bisa mendaftar, namun untuk seleksinya ini nanti menggunakan 1 NPK. Nah, semoga nanti kita semua bisa menjadi ASN P3K di tahun ini sebelum diberlakukannya peraturan bulan November 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.